kasih Tuhan Yesus Kristus, dan tak lupa saya ucapkan selamat sore. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Tentunya merupakan satu kerinduan bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan lewat ibadah kita pada sore hari ini. Karena di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, terlalu banyak hal-hal yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Baik itu merupakan tantangan, merupakan pergumulan, tapi Tuhan yang lebih mengetahui akan segala keberadaan hidup kita. Sebab itu biarlah kita berdoa supaya firman Tuhan pada sore menjelang malam ini menjadi jawaban bagi kita sekalian. Saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kejadian 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebermula maka Tuhan telah berfirman kepada Abram demikian. Keluarlah engkau dari negerimu dan daripada kaum keluargamu dan dari dalam rumah bapamu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu kelak. Maka aku akan menjadikan dikau suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membesarkan namamu. Maka hendaklah engkau menjadi suatu berkat. Ayat 3. Maka aku akan memberi berkat kepada barang siapa yang memberkati akan dikau, dan aku akan memberi laknat kepada barang siapa yang melaknatkan dikau. Maka dari dalammu juga segala bangsa yang di atas bumi akan beroleh berkat. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan dulu. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada sore hari ini merupakan firman Tuhan, merupakan perintah Tuhan kepada Abram yang disertai dengan janji. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyuruh Ibrahim untuk keluar dari negerinya, keluar dari kaum keluarganya, dari dalam rumah bapaknya, pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjuk kepadanya. Kita perhatikan, ini merupakan perintah dari Tuhan kepada Abram. Dalam ayat yang pertama, sekali lagi, pertama adalah keluarlah engkau dari negerimu dan daripada kaum keluargamu dan dari dalam rumah bapamu. Dan yang kedua, pergilah ke negeri yang Abram. Dan ada janji Tuhan apabila dia keluar dan dia pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa kalau Tuhan berjanji, tidak seperti manusia yang berdusta. Masakan ia berfirman lalu tidak mengadakannya? Masakan ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? Dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bahwa Allah itu bukan manusia yang berdusta. Allah itu bukan manusia yang berdusta. Bukannya ia anak manusia yang bersesalan adanya. Bukan anak manusia yang bersesalan adanya. Masakan ia berfirman lalu tiada disampaikan. Masakan ia berfirman lalu tidak disampaikan. Atau
atau berfirman lalu tiada diadakannya. Atau berfirman lalu tidak diadakannya. Jadi Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta, tidak seperti anak manusia yang bersesalan adanya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6, apa kata Paulus? Dalam ayat yang ke-18, supaya dengan sebab dua perkara yang tetap itu, yang di dalamnya mustahil bagi Allah berdusta. Dua perkara di sini diungkapkan tentang dua perkara yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, dan Tuhan mustahil untuk berdusta. Perkara itu dalam ayat 14, sambil berfirman, dengan sesungguhnya aku akan memberkati engkau dengan sebesar-besar berkat, dan memperbanyak engkau berganda-ganda. Meskipun Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu tidak langsung ditepati melalui proses. Demikian dengan Abraham. Bagaimana Tuhan memproses kehidupannya. Dia diperhadapkan dengan tantangan di Mesir. Dia diperhadapkan dengan Firaun. Dilemanya karena istrinya terlalu cantik. Dan waktu itu yang menjadi raja seenaknya saja untuk dia mengambil istri kalau dia mau. Sampai-sampai Ibrahim berpesan kepada istrinya Sarah supaya dia dianggap sebagai adiknya demi untuk keselamatannya. Tapi karena ada rencana Tuhan di dalam kehidupannya, Tuhan tetap membela. Meskipun istrinya sempat diboyong oleh Firaun, tetapi Tuhan tetap melindungi dia. Karena ada janji Tuhan di dalam kehidupan keluarga ini. Kita perhatikan janji Tuhan di dalam ayat yang kedua. Maka aku akan menjadikan dikau suatu bangsa yang besar. Tapi dilemanya Bapak Ibu Saudara, istrinya mandul. Kalau orang mandul tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan. Itulah yang dialami oleh Sarah. Tapi sekali lagi Allah tidak berdusta dengan janjinya. Sehingga pada waktu manusia berkata mustahil, maka terjadilah sesuatu yang mengherankan. Sampai-sampai pada waktu itu memang Abraham tidak percaya. Tetapi dia tetap senantiasa dengan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Rum 4, ayat yang ke-18 mulai. Karena tatkala Ibrahim sudah hilang pengharapan. Tatkala Ibrahim sudah hilang pengharapan karena dia sudah usia lanjut, istrinya juga sudah lanjut, tidak mungkin akan mengandung dan melahirkan lagi. Maka ia sudah harap juga dengan iman. Maka ia sudah harap dengan iman. Yang ia menjadi bapa kepada beberapa banyak bangsa, sebagaimana yang difirmankan, bahwa demikianlah akan jadi bunyi kelak. Ayat 19. Dan dengan tiada lemah di dalam iman. Dia tidak lemah di dalam imannya. Dia tampak dirinya sendiri seperti sudah mati. Tampak dirinya sudah mati. Karena umurnya sekira-kira 100 tahun. Umurnya sekira-kira 100 tahun. Dan kandungan Sarah pun sudah mati. Kandungan Sarah sudah mati. Ayat 20. Ayat yang ke-20. Tetapi sebab ingat akan perjanjian Allah. Tapi dia ingat akan perjanjian Allah. Tiadalah ia bimbang. Tidak ia bimbang. Dengan tiada iman, melainkan ia makin dikuatkan oleh imannya dengan mempermuliakan Allah. Ayat 21. Dan sangat yakin bahwa Allah berkuasa menyampaikan barang yang dijanjikannya. Jadi kita lihat Ibrahim atau Abraham sangat yakin bahwa Allah berkuasa menyampaikan barang yang dijanjikannya. Jadi kita perhatikan bagaimana iman dari Abraham yang akhirnya diganti dengan Ibrahim. Jadi kita lihat justru di dalam ketidakberdayaannya,
dia sangat yakin bahwa Allah berkuasa menyampaikan barang yang dijanjikan. Jadi kita lihat janji Tuhan terhadap Ibrahim yang pertama. Aku akan menjadikan dikau satu bangsa yang besar. Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan janjikan kepadanya, Tuhan adakan. Di mana istrinya mengandung, lalu dinamainya Ishak. Dan tidak berhenti juga sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Masih lagi Tuhan menguji akan Ibrahim. Tuhan minta kepada Ibrahim untuk mempersembahkan anaknya. Ibrahim tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, dia laksanakan. Semua dia lakukan dengan iman. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 22 ayatnya yang kedua, Kejadian 22 ayat yang kedua. Lalu firman Tuhan, ambillah olehmu akan anakmu yang tunggal itu. Ambillah olehmu akan anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak yang kukasihi. Tuhan tahu Ibrahim sangat mengasihi Ishak. Bawalah akan dia ke tanah Moria. Bawalah dia akan ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana. Persembahkanlah dia di sana. Akan korban bakaran di atas sebuah bukit yang akan kutunjuk kepadamu kelak. Jadi tanpa basa-basi, tanpa alasan. Bisa saja kan Ibrahim pakai alasan, Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan menjadi suatu bangsa yang besar. Kenapa sudah ada keturunan harus diminta lagi, harus dipersembahkan kepada Tuhan? Dan ada banyak hal yang kita dapatkan pada waktu Ibrahim melaksanakan perintah Tuhan. Ishak sebagai anak yang polos pada waktu itu, dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, kayu bakar sudah ada, api sudah ada, tapi mana korban yang akan dipersembahkan?" Dia tidak tahu. Yang Tuhan minta adalah dia yang akan dipersembahkan. Tapi Ibrahim berkata, Allah sudah menyiapkan. Saudara, yang perlu kita simak di sini, apa yang dikatakan oleh Ibrahim itu juga yang berlaku di dalam kehidupannya. Dengan perkataan engkau dibenarkan, dengan perkataan yang salah engkau disalahkan. Jadi kita perhatikan dengan perkataannya bahwa Tuhan sudah siapkan. Sebab itu kita baca ayat itu, dengan perkataan engkau dibenarkan dan dengan perkataan engkau disalahkan. Matius 12 ayat 37. Karena dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan. Dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan. Dan dengan perkataanmu juga engkau akan disalahkan. Dengan perkataanmu juga engkau disalahkan. Tuhan membenarkan perkataan Ibrahim. Padahal sebenarnya maksudnya adalah Ishak. Papa, kayu bakar sudah ada, api sudah ada, tapi mana korbannya? Ibrahim sebagai ayahnya berkata, Tuhan sudah siapkan. Dan memang benar, pada waktu dia mau kuduskan pisau untuk mempersembahkan Ishak, malaikat Tuhan menahan tangan Ibrahim. Lalu Tuhan tunjukkan kepadanya domba, saudara, yang terjerat pada waktu itu. Dan itulah yang layak dipersembahkan kepada Allah. Jadi kita lihat tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Ibrahim yang patut kita contohi. Sebab itu semua orang yang percaya, semua orang yang beriman itu disebut anak-anak Ibrahim. Termasuk bapak ibu saya dan saudara. Karena Paulus dalam Galatia 3
ayat 7 dan ayat yang ke-8. Galatia 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui. Bahwa segala orang yang beriman itulah anak-anak Ibrahim. Segala orang yang beriman, segala orang yang percaya itulah anak-anak Ibrahim. Maka sebab di dalam Alkitab dahulu sudah nyata bahwa Allah membenarkan orang kafir dari sebab iman. Allah membenarkan orang kafir dari sebab iman. Maka dinyatakannya kabar kesukaan terdahulu kepada Ibrahim. Firman-Nya, di dalam itu segala orang kafir akan beroleh berkat. Di dalam engkau, segala orang kafir termasuk bapak, ibu, saya dan saudara akan memperoleh berkat. Dan janji Tuhan ini berlaku juga di dalam kehidupan kita. Untuk itu tidak perlu kita takut. Kita perlu beriman, Bapak Ibu Saudara. Kita imani akan apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Apalagi penggenapan firman Tuhan di akhir zaman ini. 2 Timotius 3:1. Perhatikan akhir zaman. Salinan lain berkata, perhatikan hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Sebab itu sekarang kita diperhadapkan dengan masa yang sukar. Tapi kita harus ingat akan janji Tuhan, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Karena kalau kita beribadah kepada Tuhan, janji Tuhan, saudara, ada di dalamnya. Perjanjian hidup, bukan perjanjian mati. Ayat yang sering kita baca, apa yang disuratkan oleh Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, kita ingat akan janji ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Karena senam bagi tubuh itu sedikit saja. Senam, olahraga, latihan badani itu sedikit saja gunanya. Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu. Tetapi ibadah itu seperti apa yang kita lakukan, meskipun Bapak Ibu Saudara juga karena situasi dan kondisi ada di rumah, tapi beribadah kepada Tuhan. Ada perjanjian hidup. Sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini. Sebab ada padanya perjanjian hidup sekarang dan yang akan datang. Dan yang akan datang. Jadi kita perlu ingat akan janji Tuhan ini. Sebagaimana Ibrahim selalu ingat akan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Cepat atau lambat, setiap janji Tuhan itu pasti dia akan genapi di dalam kehidupan kita. Orang yang beribadat kepada Tuhan, ada janji, ada jaminan hidup. Saudara, perjanjian hidup sekarang dan perjanjian hidup yang akan datang, berarti ada double perjanjian. Perjanjian hidup sekarang apa? Saya kategorikan itulah perjanjian jasmani. Keluaran 23-25. Waktu umat Israel keluar dari negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan berfirman, hendaklah kamu berbakti kepada Tuhan, maka roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dan segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Kita perlu imani ini. Perjanjian hidup sekarang ini, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita berbakti kepada Tuhan, jaminan firman Allah ini akan berlaku di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan perjanjian hidup yang akan datang juga bukan cuma perjanjian hidup sekarang, perjanjian hidup yang akan datang. 1 Yohanes 2:25, inilah perjanjian yang Ia sendiri sudah janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Sekali lagi, Allah tidak seperti manusia yang berdusta. Allah tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Kalau Dia berjanji, pasti Dia akan menadakan janjinya itu. Jadi pertama, janji Tuhan kepada Ibrahim, aku akan menjadikan dikau satu bangsa yang besar. Dan betul Bapak Ibu Saudara, keturunan Ibrahim itu menjadi satu bangsa yang besar. Dan ternyata kita juga digolongkan sebagai bangsa dari Ibrahim. Karena kita orang yang percaya. Karena setiap orang yang percaya, tadi Galatia 3 ayat 7, setiap orang yang beriman itu adalah anak-anak Ibrahim. Berarti kita bangsa yang tergolong keturunan Ibrahim. Meskipun secara darah daging kita tidak, saudara.
kita orang kafir. Tapi kalau kita kembali ke firman Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan menjadi anak-anak Ibrahim. Bagian yang kedua, dan aku akan memberkati engkau. Saudara, pengertian berkat itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, berkat itu karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Berkat selanjutnya, apabila saya memberikan sesuatu kepada ibu, bapak, itu juga termasuk berkat dalam arti kata pemberian. Jadi dikatakan di sini bahwa aku memberkati engkau. Ini janji Tuhan di dalam kehidupan dari Ibrahim. Tuhan memberkati dia, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan juga memberkati akan segala keturunannya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan menerima janji Tuhan ini, akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga sekali lagi, berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Tuhan memberkati akan kehidupan kita. Dan berkat itu juga terbagi dua. Ada berkat jasmani, yaitu apa yang kita makan, minum, pakai. Ada juga berkat rohani. Seperti saat ini kita sementara menerima berkat-berkat rohani. Kalau kita utamakan Tuhan, berkat jasmani itu akan mengikut menyertai kehidupan kita. Sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu, yaitu apa yang kita makan, minum, pakai, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Dalam arti kata, kalau kita utamakan Tuhan, seperti moto almarhum guru kami, kalau kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan juga akan sibuk dengan kita. Dan benar, Tuhan sibuk memperhatikan apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan sibuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, Tuhan akan adakan. Sehingga mari kita melangkah dengan iman seperti yang dicontohkan oleh Ibrahim. Karena janji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupannya. Dan berkat itu tidak terlepas juga di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan yang ketiga, dan membesarkan. Tiga, membesarkan namamu. Tuhan besarkan namanya. Sehingga keturunannya Ibrahim, Ishak, Yakub, yang akhirnya diganti menjadi Israel, menjadi suatu bangsa yang besar. Saudara, bangsa yang kita tahu bersama, sekian persen penemuan yang ada di dunia ini ditemukan oleh orang-orang Israel. Pengetahuan yang luar biasa Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Meskipun ada kelemahannya juga. Karena dalam pengetahuan firman, mereka termasuk orang-orang bodoh. Kebodohan umat Israel, yaitu Tuhan sudah datang kepadanya. Mereka bukan hanya sekedar menolak, tapi menyalibkan dia, menyiksa dia. Padahal dia datang sebenarnya untuk kaumnya, untuk mengembalikan kaumnya kepada jalan yang sesungguhnya. Karena mereka mulai menyimpang dari kebenaran. Sehingga Tuhan sudah datang. Mereka tidak terima, mereka menganggap dia adalah anak Maryam dan Yusuf tukang kayu. Kalau mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan, pasti mereka tidak akan membunuh dia. Tapi dengan perbuatan Tuhan sebenarnya,
Bagaimana Tuhan mengadakan mujizat, orang sakit disembuhkan, bahkan mati sekalipun dibangkitkan. Toh masih mereka berkeras hati, masih mereka mencobai, bahkan sempat mereka menginginkan dengan kuasa apa dia melakukan segala sesuatu yang dia lakukan. Tapi Tuhan dengan hikmatnya, Tuhan kembali bertanya, baptisan Yahya itu dari Tuhan atau dari manusia? Mereka bilang, kalau kita bilang dari manusia, mereka akan diserang oleh orang banyak. Karena orang tahu waktu itu bahwa Yahya Pembaptis adalah utusan Allah. Kalau dibilang dari Tuhan, pasti Tuhan bilang, kenapa kamu tidak lakukan? Akhirnya mereka berkata, kami tidak tahu. Tuhan juga bilang, saya tidak akan menyampaikan dengan kuasa apa aku lakukan semuanya ini. Banyak persoalan-persoalan dari kepala-kepala imam, ahli Taurat, orang Farisi yang disampaikan untuk menjatuhkan Tuhan. Tapi hikmat Allah yang ada padanya dapat menjawab setiap pertanyaan yang mereka lontarkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi bagian yang ketiga, bagaimana Tuhan membesarkan nama Ibrahim. Sampai sekarang ini namanya tetap disebut, namanya tetap dikhotbahkan. Saudara, karena dia mengikuti akan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Karena perintah Tuhan itu disertai dengan janji dan ada jaminan dari Tuhan. Begitu juga dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Ada janji di dalamnya, ada jaminan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita. Sebab itu, pada waktu Tuhan menyampaikan komandonya, sebelum dia sampaikan, pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Apa yang dia katakan? Segala kuasa dikaruniakan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Dan ini mempengaruhi murid-murid, unsur psikologi. Kenapa? Karena yang menyuruh murid-murid yang berkuasa di surga dan yang berkuasa di bumi. Dan diakhiri, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Tuhan tidak biarkan, Tuhan sertai. Untuk jelas, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Maka Yesus menghampiri mereka itu. Yesus menghampiri murid-muridnya, Lalu bertutur kepada mereka itu. Katanya, bahwa segala kuasa dikaruniakan kepadaku. segala kuasa telah dikaruniakan kepadaku, Baik di surga, baik di atas bumi. Sebab itu Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, Serta membaptiskan dia dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar dia menurut segala sesuatu yang aku pesan kepadamu. Maka ketahuilah olehmu, aku ini beserta dengan kamu senantiasa, sehingga sampai pada kesudahan alam. Jadi ini janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Dia menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Dia tetap menjaga kita, Dia tetap melindungi kita, Dia tetap memelihara akan kehidupan kita. Untuk itu tidak perlu kita takut. Selanjutnya, janji Tuhan kepada Ibrahim, maka hendaklah engkau menjadi suatu berkat. Seperti yang saya katakan tadi, berkat karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Menjadi berkat, saudara, atau kita perhatikan menjadi surat yang terbuka. Kita perhatikan dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 kedua
kedua, bahkan kamulah surat kiriman kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan dibaca oleh orang sekalian. Maka nyatalah kamu menjadi surat Kristus yang ditulis oleh kami, tertulis oleh kami, tertulis bukannya dengan dawat, melainkan dengan Roh Allah yang hidup, bukannya di atas loh batu, melainkan pada loh, yaitu hati manusia. Jadi kita perlu menjadi berkat kepada orang sekalian. Mulai dari perkataan kita atau petuturan kita, perlu kita menjadi berkat. Seperti suratan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6, hendaklah senantiasa perkataanmu itu berkat, dimasinkan dengan garam, supaya dapat kamu mengetahui bagaimana kamu memberi jawab kepada tiap-tiap orang. Perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita itu menjadi berkat, bukan perkataan yang sia-sia. Seperti yang disuratkan juga oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 4, demikian juga barang yang keji dan percakapan yang sia-sia dan jenaka, yaitu perkara yang tiada berlayak, melainkan lebih baik mengucap syukur. Jangan ada percakapan yang sia-sia, percakapan yang jenaka, saudara. Tetapi lebih baik kita mengucap syukur. Jadi sekali lagi, kehidupan kita ini perlu menjadi berkat. Perkataan kita juga perlu menjadi berkat. Sebagaimana nasihat Paulus terhadap anak rohaninya, terhadap anak didiknya, supaya dia menjadi contoh dan teladan kepada orang-orang yang beriman. Jadi inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan dari Timotius. Sehingga sekali lagi, bagaimana Paulus menyuratkan kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 mulai ayat 12 sampai 16. Biarlah jangan seorang mempermudahkan engkau sebab engkau muda. Artinya, jangan sampai orang pandang enteng sebab kita masih muda. Karena Timotius waktu dipanggil dia masih muda. Melainkan hendaklah engkau menjadi suatu teladan bagi segala orang yang beriman, baik di dalam petuturan dan perkataan, baik kelakuan, baik kasih, baik iman atau kesucian. Bertekunlah engkau di dalam hal membacakan dan menasihatkan dan mengajar sehingga aku datang. Jangan engkau melalaikan karunia di dalammu itu yang telah dikaruniakan kepadamu oleh nubuat tatkala tangan ketua-ketua itu dihentarkan atasmu. Hendaklah engkau rajin di dalam segala perkara itu, dan serahkanlah dirimu kepada hal itu, supaya nyata kepada sekalian orang akan hal engkau maju. Jadi perlu kita menyatakan diri bahwa kita maju di dalam Tuhan, bukan kemunduran. Ingatlah akan dirimu dan akan pengajaranmu, bertekunlah di dalam hal ini, karena di dalam mengerjakan ini engkau akan selamat, baik dirimu sendiri, baik orang yang mendengar engkau. Nasihat sekali Paulus kepada Timotius supaya menjadi teladan, menjadi surat yang terbuka. Jangan dipermudahkan orang karena masih muda. Jangan dipandang enteng oleh karena masih muda. Tetapi biarlah kita menjadi suatu berkat. Jadi di dalam kehidupan kita, karena kita menjadi berkat atau menjadi terang, menjadi garam di dalam dunia. Artinya di mana kita pergi akan mempengaruhi, dan orang tidak akan membenci akan kehidupan kita. Justru merasa senang karena ada sesuatu yang mempengaruhi akan kehidupan mereka. Yaitu apa yang Tuhan sudah anugerahkan, kepercayaan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu selanjutnya, yang kelima, ayat 3, maka
aku akan memberi berkat kepada barang siapa yang memberkati dikau. Janji Tuhan, siapa yang memberkati, dia akan diberkati. Dan itu jadi kenyataan Bapak Ibu Saudara. Yang memberkati umat pilihan Allah diberkati. Kenyataan yang mengutuk dikutuk. Karena kelanjutannya, aku akan memberi laknat atau kutuk kepada barang siapa yang melaknatkan dikau. Tuhan memberkati kita. Saudara, kalau kita memberkati orang-orang yang percaya, karena tadi setiap orang yang percaya itu adalah anak-anak Ibrahim. Jadi kalau kita memberkati orang-orang yang percaya, kita diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau kita mengutuk, melaknatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akan kena laknat, akan kena kutuk. Tentunya kita tidak mau yang demikian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, maka dari dalammu juga segala bangsa yang di atas bumi akan beroleh berkat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pengaruh daripada kehidupan Ibrahim, janji Tuhan kepadanya. Sekali lagi, lewat Ibrahim, maka dari dalammu juga segala bangsa yang di atas bumi akan beroleh berkat. Tentunya ini kita alami dan rasakan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, di dalam kita menjalankan akan panggilan Tuhan, ada janji-janji Tuhan. Apalagi bagaimana Tuhan sudah ungkapkan rahasia kebenaran firman Allah ini di dalam kehidupan kita. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6, baik di dalam 1000 tahun masa damai. Wahyu 22 ayat 5, ada pemerintahan kekal yang disiapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi pengantin Kristus, syarat untuk menjadi pengantin Kristus, tentunya kita tahu bersama lewat 7 tangga iman ini. Sampai kita dibawa pada kesempurnaan. Sehingga ada orang bilang, kenapa kok dipersulit keselamatan? Bukan dipersulit, karena memang sedemikian rupa Tuhan membentuk akan kehidupan kita, sehingga kita sampai kepada iman yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu iman yang sempurna. Karena untuk mencapai kesempurnaan itu harus ada iman. Dan iman itu datang dari pemberitaan. Roma 10 ayat 17. Iman datang dari berita. Berita itu adalah sabda Kristus. Oleh yang demikian, nyatalah iman itu datang daripada berita. Nyatalah iman itu datang daripada berita. Tetapi berita itu atas sabda Kristus. Dengan firman Tuhan yang datang diungkapkan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, bahwa janjinya memang luar biasa. Janji yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Wahyu 19 ayat 7. Yaitu kita akan menikah secara rohani dengan Tuhan. Ketika kawin anak domba sudah tiba, istri atau pengantinnya sudah bersedia. Siapakah anak domba? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantin sorga. Dan kita adalah pengantin perempuan, meskipun kita terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang disuratkan Paulus kepada jemaat Korintus, yang di dalamnya ada laki-laki, ada perempuan. Tapi Paulus katakan dalam 2 Korintus 11 ayat 2, aku cemburu kepadamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu, memperhadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Jemaat Korintus yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi dihisapkan sebagai perawan. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kita sebagai perawan yang suci, yang sementara ditunangkan, dan akhirnya akan menikah secara rohani dengan Tuhan. Itu janji Tuhan. Kalau menjadi pengantin, berarti kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mengapa kita baca dulu Wahyu 19 ayat 7. 19 ayat yang ke-7.
Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Dan hendaklah kita memberi dia hormat. Hendaklah kita memberi dia hormat. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba, Ketika kawin anak domba itu sudah tiba, dan istrinya pun sudah bersedia. istri atau pengantinnya sudah bersedia. Sehingga kita menjadi pengantin Tuhan yang akan menduduki kota Yerusalem baru, yang akan turun dari sorga dan akan memerintah dengan tidak ada batas waktunya. Wahyu 22 ayat 5, pemerintahan yang kekal. Di sana kita tidak lagi butuh matahari seperti sekarang, karena Allah akan bersama-sama dengan manusia. Allah yang akan menerangkan, Allah yang akan menerangi umat manusia pada waktu itu. Tidak butuh matahari, coba. Wahyu 22 ayat ke-5, maka tiadalah ada malam lagi kelak. Tidak ada malam lagi kelak. Dan mereka itu tiada berkendakan cahaya pelita. Tidak berkendakan cahaya pelita. Dan cahaya matahari. Dan cahaya matahari. Karena Tuhan yaitu Allah. Tuhan yaitu Allah Akan menerangkan mereka itu. akan menerangkan, akan menerangi mereka itu. Dan mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya. Memerintah selama-lamanya. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita berpegang pada janji Tuhan. Untuk mendapatkan janji Tuhan itu, kita harus setia. Barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, Matius 24 ayat 13 kata Tuhan Yesus, dialah yang akan diselamatkan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan satu pujian.